Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ladies and of course and gentlemen? Semoga tetap bahagia ya. Amin. Hari ini aku mau membahas sedikit tentang bagaimana supaya kita tetap kuat dalam keadaan-keadaan sulit yang sedang kita alami gitu. Kenapa aku sampai mau buat video ini, karena aku bisa bilang bahwa bulan-bulan ini, this past months haven't been the easiest lah ya dalam hidup aku. Lagi apa ya, banyak hal-hal berat terjadi gitu loh. Dan selain itu beberapa orang terdekat aku, teman-teman aku juga sedang mengalami hal-hal yang membuat mereka merasa kok hidup kayaknya tidak adil gitu loh, tidak adil sama mereka gitu loh. Dan aku berharap apapun yang aku share hari ini di video ini bisa membantu membuka pikiran kita semua, kalian bisa membuka hati kalian untuk kemudian menjadi lebih kuat setelah ini gitu loh. Ada beberapa hal yang mungkin kalian juga sudah tahu dan sudah banyak juga orang membahas tentang ini. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk kemudian kita bisa menjadi kuat dalam keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita. Apa saja? Tonton terus ya, semoga bisa bermanfaat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita benar-benar harus menyadari bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol gitu loh. Ini hidup dan banyak hal akan terjadi yang kita tidak bisa mengendalikan itu. Hidup nggak selalu tentang hal-hal indah gitu loh. Ada kadang-kadang namanya hidup, hal-hal buruk akan terjadi dan tidak semua bisa kita atur gitu loh. Walaupun kamu sudah membuat plan A, plan B, tapi ternyata tetap saja hal yang tadi terjadi melenceng dari situ. Kamu yang tadinya berharap aku akan menjadi seperti ini, aku akan begini, udah indah banget kayaknya rencananya, tiba-tiba hidup mengatakan hal yang berbeda dan akhirnya kita kayak terpuruk gitu loh. Tapi mau sampai kapan kita seperti itu gitu loh. Kita kayak harus sadar bahwa ini hidup dan kita we're just human. Kita tidak ada kendali atas apa yang terjadi gitu. Enggak semua hal tepatnya bisa kita kendalikan dan kita harus menerima itu, bahwa kita punya keterbatasan di sini gitu loh. Walaupun ya kita nggak bisa serta merta ke tahap itu langsung gitu loh, kayak nerima kita harus menerima kenyataan bahwa ini seperti ini. Ya memang benar, sebelum kita sampai ke tahap itu ya kita akan mengalami sedih, kita akan mengalami ini. Dan biasanya nih kalau itu berkaitan tentang kegagalan dalam suatu hal, dalam hubungan dan lain-lain, kita kayak akan mengalami stage dimana kita menolak kayak kenyataan, bilang bahwa denial gitulah, kayak kita bilang ini enggak terjadi gitu loh. Itu justru akan membuat ini menjadi lebih sulit untuk kita. Jadi kita akan mengalami hal seperti itu gitu loh. Tapi pada akhirnya kita tetap harus sadar dan menerima kenyataan gitu loh. Kemudian yang kedua adalah kita
kayak mengizinkan diri kita untuk merasakan emosi apapun yang kita rasakan ketika suatu keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan gitu loh. Kalau kamu harus menangis, ya udah kamu nangis gitu loh. Kalau kamu harus butuh untuk sendiri, kamu harus menghindar dari orang-orang, bahkan keluargamu sendiri, ya sudah, kamu menghindar dulu gitu loh. Habiskan waktu untuk kamu berdamai dengan perasaanmu gitu loh. Jangan bilang, oh kamu kuat, aku nggak boleh menangis, aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Kita nggak selamanya harus sekuat itu gitu loh. Balik lagi, kita hanya manusia biasa, dan ketika hal-hal buruk terjadi ke kita, sangat manusiawi kalau kemudian kita sedih, kita kecewa, kita marah, kita menangis. Itu manusiawi gitu loh. Jadi jangan merasa takut atau merasa harus untuk selalu kuat gitu loh. Enggak. Kalau kamu butuh waktu untuk nangis gitu loh. Kasih waktu buat dirimu sendiri untuk merasakan emosi-emosi itu gitu loh. Biarkan dia mengalir. Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri gitu loh. Biarin aja. Kalau kamu mau sedih aja dulu. Jangan memaksa. Dan kalau kamu butuh waktu untuk sendiri dulu, udah tolak orang-orang yang ngajak kamu keluar, orang-orang yang ngajak kamu jalan. Atau kalau mereka bilang, aku mau ketemu sama kamu untuk ini, untuk itu, ya udah ditolak dulu gitu loh. Kalau kamu butuh waktu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jangan takut untuk minta tolong sama orang lain gitu loh. Kalau kamu memang membutuhkan, kamu harus tahu kapan kamu sudah gak kuat lagi menghadapi itu sendiri, atau gak kuat lagi menahan beban itu, dan kamu butuh sharing sama orang, atau kamu butuh bantuan orang lain gitu loh. Itu tidak hanya berlaku untuk anak kecil gitu loh. Hanya karena kamu sudah dewasa bukan berarti kamu harus selalu kuat. Enggak. Kadang-kadang juga kita butuh mungkin bahasa kerennya kayak curhat gitu ya. Kamu butuh teman untuk membagi kegelisahan kamu, kekhawatiran kamu, atau kesedihan kamu gitu loh. Kalau perlu malah kalau memang kamu butuh bantuan profesional untuk membantu kamu melewati apapun yang sedang kamu alami, ya sudah, kamu jangan malu untuk minta bantuan gitu loh. Kayak aku bilang tadi, hanya karena kamu orang dewasa bukan berarti kamu tidak membutuhkan bantuan, bukan berarti kamu harus selalu kuat. Semua orang ada titik ketika kita akan membutuhkan bantuan orang lain gitu loh. Jadi if you need help, go and ask for help gitu loh. Jangan dipendam sendiri. Kalau kamu butuh teman untuk berbagi, berbagilah sama teman kamu. Kemudian ada beberapa yang mungkin kadang kita lupakan ya, bagaimana kita bisa merasa lebih baik ketika kita sedang mengalami hal-hal yang buruk. Contohnya adalah membantu orang lain gitu loh. Ketika kita sedang sedih, mengalami hal yang buruk, itu kayak small act of kindness to other people, itu sebenarnya kayak ngasih makan ngasih makan hati kita, jiwa kita gitu loh. Jadi kayak ketika orang nih mengalami hal yang kurang menyenangkan, sedih atau apa, walaupun kita sendiri juga sedang dalam situasi yang kita juga sedang sedih atau kita sedang kecewa gitu, sedang dalam keadaan sulit, tapi ketika kita membantu orang lain, kemudian kita melihat senyumnya, kebahagiaannya, senangnya dia ketika kita bantuin, atau
nggak harus hal-hal besar gitu. Kamu dengar cerita orang yang sedang sedih, kemudian kamu bisa sedikit ngasih nasihat ke mereka, padahal kamu sendiri juga sedang butuh nasihat, kamu sendiri sedang butuh didengerin, tapi kamu mendengarkan cerita orang lain dan kemudian dia bilang thank you for listening, thank you for talking to me, thank you for giving me your time, and bilang bahwa mereka merasa terbantu. Itu juga bisa kayak membuat kita merasa lebih baik gitu loh, kayak itu membuat kayak jiwa kita jadi lebih tenang gitu loh. Dan itu bisa membantu kita melewati masa sulit yang kita sendiri sedang alami gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba melakukan hal baik sekecil apapun ke orang lain, ketika kamu juga sedang bahkan ketika kamu sendiri juga sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang aku mau bilang, kalian harus kembali menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup gitu loh. Kebahagiaan itu kan nggak melulu harus besar gitu. Kadang itu bisa aja ternyata kita ngelihat anak kecil ketawa, atau kamu jalan-jalan kemana terus ada padi yang banyak embunnya pagi-pagi, dan kemudian itu mungkin itu membuatmu tenang, bahagia gitu. Take time to enjoy it gitu. Even the little things in life, just enjoy them as much as possible gitu loh. Karena kadang itu yang kita lewatkan justru gitu. Untuk kita bisa melewati hal-hal yang, atau kita tetap kuat ketika hal-hal buruk terjadi sama kita, maka untuk mengimbangi itu kita juga harus menikmati hal-hal kecil yang ditawarkan hidup, ditawarkan dunia ke kita gitu loh. Banyak, tapi kadang kita melewatkan itu. Dan aku berharap setelah ini kalian bisa lebih mensyukuri banyak hal, bisa lebih menikmati banyak hal dalam hidup, dan bisa membantu kalian paling tidak terlepas sejenak dari hal-hal berat yang sedang kalian alami. Kemudian berusahalah untuk sebisa mungkin jangan terlalu memikirkan hal negatif yang kamu sedang alami itu gitu. It's easier said than done emang gitu loh, tapi kamu harus berusaha untuk kayak nyari hal positifnya dari apapun hal buruk yang sedang kamu alami ini gitu loh. Jadi belajar dari situ, belajar dari anggap saja ini suatu pelajaran yang dikasih kehidupan buat kamu gitu. Bukan kehidupan ini sedang melawan kamu, sedang membenci kamu dan membuat kamu terpuruk, enggak. Tapi mungkin kehidupan sedang mengajarkan kamu suatu hal yang menguatkan kamu, yang bisa membantu kamu untuk mungkin menjadi lebih kuat untuk apapun yang akan terjadi di masa depan gitu loh. Selain kamu harus mengambil pelajaran, hikmah dari situ, jangan lupa untuk selalu menikmati apa yang ada dalam kehidupan kamu hari ini gitu. Hal buruk itu terjadi sebelumnya, tapi hidup kamu kan masih berjalan, hidup kamu masih berlanjut sampai hari ini, dan kamu harus berusaha menemukan hal-hal indah, hal-hal baik di hari ini gitu loh. Nikmati, kita nggak tahu hidup kita itu sampai kapan, jadi nikmatilah hari kamu gitu loh, nikmati waktu kamu sekarang. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan
dirimu untuk menjadi lebih kuat di masa depan gitu loh. Karena apapun yang terjadi sekarang, kalau kamu tidak belajar dari situ, maka itu sia-sia. Kamu akan mengalami itu lagi nanti, kamu masih selemah yang sekarang gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu. Kamu harus belajar dari apa yang terjadi dari sebelumnya, dan jadikan itu sebagai hal yang menguatkan kamu gitu loh, untuk kamu menyongsong masa depan, untuk menjadi lebih bahagia, lebih kuat di masa depan. Semoga apapun yang aku share ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian tetap kuat, semoga kalian tetap bahagia. Amin. Bye bye. Assalamualaikum.